Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Dins Dianti. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya agar ART kita betah bekerja dengan kita. Tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Intro sudah, sekarang saya minta tolong bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Kemudian bunyikan loncengnya, share ke seluruh media sosial yang kalian punyai, tekan like, dan tolong berikan masukan yang positif untuk perkembangan channel ini. Oke, jika sudah, kita akan melanjutkan ke tips yang pertama. Anggap keluarga sendiri. Jadi, kalau kita kepada ART jangan dianggap sebagai orang lain, tapi sebagai saudara sendiri. Entah itu kalau umurnya lebih tua daripada kita, itu kakak atau ibu atau bude, asal ya keluar sendirilah. Kemudian kalau lebih muda dari kita mungkin lebih gampang ya bisa kita anggap adik ataupun anak sendiri. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Jadi untuk kayak makanan dan segala macam, karena kita merasa dia adalah saudara kita sendiri ya. Di mana kita makan di satu meja ya di situ juga dia makan. Maka dia akan merasa betah karena dia merasa bukan bekerja tetapi tinggal dengan keluarganya. Tips yang kedua, kita meminta tolong, jangan memerintah. Jadi begini, meminta tolong seperti contohnya, tolong ya ini dibersihkan. Beda. Kalau memerintah biasanya nadanya agak seperti sewena-wena. Ini bersihkan dong, yang ini bersihkan dong. Jadi rasanya seperti hidup dengan tekanan. Jadi orang kalau seandainya hidup dengan tekanan juga kan kurang nyaman ya, nggak slow. Tapi kalau seandainya semua hal yang kita bilang dengan lembut, dengan cara meminta tolong, itu akan lebih nyaman. Dan tidak bisa kita pungkiri, kita memang membutuhkan mereka, kita minta tolong pada mereka. Seperti ART saya. ART saya kan, saya juga minta tolong sebagai pengasuh anak ya. Jadi saya minta tolong, saya biarkan dia nyaman juga. Jadi dia akan bekerja dengan hati, menganggap anak saya juga sebagai saudara-saudara dia, dan dia akan selalu ingat kewajibannya, karena itu akan menimbulkan rasa segan. Kalau kita sudah baik, kita juga caranya untuk minta tolong dan semuanya, saya yakin dia akan sangat segan kepada kita. Kemudian tips yang ketiga, ingat hari ulang tahunnya. Sebetulnya tips yang ketiga ini erat kaitannya dengan tips yang pertama, karena kalau kita menganggap dia saudara kita sendiri, otomatis kita akan selalu ingat dengan hal istimewa yang terjadi di hidupnya. Seperti juga ulang tahunnya, walaupun katakanlah dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Jadi gini, saya pernah punya ART yang ternyata di dalam hidupnya tidak pernah merayakan ulang tahun. Tidak pernah yang namanya memakan kue ulang tahun, istilah seperti itu. Pas waktu ikut saya, waktu saya kasih kue ulang tahun itu rasanya dia bahagia banget. Mungkin nggak seberapa kuenya, cuman mungkin maknanya bahwa mereka itu diingat, benar-benar dihargai, itu lebih dari segalanya. Saya tuh selalu berusaha untuk mengingat hari ulang tahunnya mereka dan tidak lupa memberikan kado. Karena saya juga ke anak-anak saya seperti itu. Saya yakin dia juga ingin seperti itu. Jadi saya perlakukan dia tidak jauh berbeda dengan anak saya. Dan waktu dia buka kadonya dan segala macam, saya tahu dia senang banget. Ya walaupun mungkin menurut kita itu tidak seberapa, tetapi jujur kalau saya tidak pernah membedakan. Seandainya saya membelikan anak saya di toko A, baju di toko A, saya juga akan membelikan dia baju di toko A, kecuali memang dia tidak mau. Jadi
seberapapun mahalnya, tapi itu memang buat saya itu berhak. Itu adalah sebuah apresiasi buat semua hal yang dia lakukan kepada kita. Kemudian tips yang keempat, jangan pelit. Ya sama sih seperti yang tadi ya, yang di tips yang ketiga, mengingat hari ulang tahunnya itu juga bisa dikatakan juga tidak pelit. Tapi jangan pelit di sini juga seperti ini. Katakanlah saya kalau di kantor, terkadang kan kita juga dapat ya yang namanya bonus gitu kan. Uang arisan pun, seandainya saya dapat uang arisan itu, saya kasih, ya walaupun nggak seberapa, katakanlah 50.000. Saya ngasih anak saya 50.000, anak saya yang satu juga 50.000, saya kasih dia juga 50.000. Itu udah seneng banget gitu loh. Jadi nggak harus yang mahal, yang mewah, tapi kita perhatikan ke dia gitu loh. Apalagi kalau seandainya kita menerima bonus kantor. Kalau seandainya kita tidak mau memberikan uang, berikan dia baju atau apalah yang mungkin kesukaannya dia. Atau cukup ditanyakan, jadi kita sehari ini mau makan apa? Kamu pengen makan di mana yang belum pernah kamu makan di sini? Jadi itu rasanya, wah, ini ya, saya benar-benar dianggap ya kalau di sini. Itu saya yakin kalau kalian memperlakukan ART kalian seperti itu, bakal betah banget. Dan tips yang terakhir, yang kelima, adalah pengertian. Pengertian di sini kita ibaratkan seperti ini. Seperti saya, ART saya kan lebih muda. Kita tahu lah ya, namanya anak muda. Dia juga suka foto-foto, kadang dia juga mau selfie atau apa di tengah. Terkadang waktu kita ke mall, ya udah kasihkan aja waktu itu untuk dia. Ya udah mau difotokan. Jadi seperti itu aja. Ayo kita foto bareng yuk. Jadi biar dia juga ngerasa bahwa kita tidak malu. Lagian juga kita ngapain juga kan sih malu ya. Orang juga sama-sama manusia. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kita sama aja. Buat saya seperti itu. Dia sering kok selfie dengan anak-anak. Anak-anak juga kan suka ya foto-foto. Kemudian kalau dia memang izin mau keluar, mau jalan sama temennya, ya saya kasih. Kalau itu memang hari Sabtu Minggu. Jadi pas waktu ada saya untuk nunggu anak-anak, it's okay dia keluar. Tapi kalau seandainya saya nggak ada, ya jangan. Nanti saya pasti bilangnya, oh jangan, bukan seperti itu. Tapi nanti ya hari Sabtu Minggu waktu saya tidak ke kantor. Atau kalau seandainya memungkinkan anak saya bawa ke kantor, oke, saya bawa aja anak-anak ke kantor kalau kamu memang mau pergi hari ini. Jadi seperti itu. Kemudian juga terkadang mereka kan butuh me time ya, me time untuk telepon dan segala macam. Selama itu tidak mengganggu dalam pekerjaannya, ya udah kasih. Seperti itu. Nah, itu tips-tipsnya agar mereka betah. Tetapi dari tips-tips itu kita juga harus ingat batasan-batasannya juga. Bukan berarti batasan-batasan yang dia siapa, kita siapa. Enggak juga, enggak harus gitu-gitu banget sih ya kalau buat saya. Batasan-batasan itu adalah yang pertama, tegur. Tapi tegur dengan sopan. Istilahnya tegur dengan nada yang lemah lembut. Jadi gini, seandainya dia salah, jangan, ini gimana sih kamu tuh ngerjainnya? Bukan. Tapi kita gini, ini loh, harusnya lo kayak gini loh. Coba ayo, kamu bisa nggak sih? Yuk sini yuk, saya ajarin kalau kamu nggak bisa. Seandainya cara nyuci atau apa. Saya tergolong orang yang perfeksionis. Jadi kalau seandainya ada hal yang kurang atau apa, saya memang nggak suka. Tetapi saya redam ego saya sendiri. Dan jika saya ingin memang tetap dia yang mengerjakan, saya akan langsung memanggil dia dan bilang, ini gini caranya, jadi bisa hilang. Ini nanti kalau kayak gini, jangan seperti ini ya. Jadi biar bagus, kan? Kalau kayak gini bagus kan? Ini kan bersih ya. Nah, di situ dia merasa bahwa, oh iya ya, ini bersih ya. Dan tanpa merasa bahwa harga dirinya, istilahnya kita lukain, istilahnya ego dia dilukain, enggak gitu loh. Jadi tetap menegur,
tapi dengan cara yang baik. Yang kedua, jangan pernah memaksa pembantu untuk tetap tinggal dengan kita. Istilahnya seperti ini. Jadi saya pernah punya pembantu yang dia ingin pulang. Nah, kalau saya pribadi, kalau pembantu saya mau pulang, saya langsung pulangkan. Karena saya bilang gini, prinsip saya meminta tolong kepada orang. Kalau orang itu tidak ingin menolong kita, kalau kita memaksa, pasti dia tidak akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kebayang nggak kalian? Kalau seandainya kita minta tolong, apalagi minta tolongnya adalah jaga anak kita, terus dia tuh sebetulnya nggak suka, kayak apa nasib anak kita di rumah? Jadi kalau seandainya dia akan memilih tetap tinggal, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya memang dia mau pulang, sudah nggak usah digandolin, nggak usah kita istilahnya janganlah nanti dulu, nggak usah. Ya udah, kalau seandainya mau pulang, semua hal itu bisa kok kita lakukan sendiri. Kalau memang kita pikir sulit ya, nanti kalau seandainya saya harus masak gimana, saya bisa semua. Dan anak-anak bisa juga ada penitipan. Jangan dianggap semuanya adalah beban. Jadi itu saja tips-tipsnya agar ART kita betah bekerja dengan kita. Semoga tips ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.